Apa tema besar Injil Markus? Yesus adalah hamba yang menderita. Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Bagi banyak orang. Itulah dasar dari tema besar Injil Markus. Yesus adalah hamba yang menderita. Kenapa tema ini menjadi tema pokok daripada Injil Markus? Sekali lagi, karena Markus memahami betul orang-orang itu butuh sosok pribadi yang dekat dengan kehidupan mereka, yang relevan dengan kondisi mereka pada zaman itu. Dan tidak lain dan tidak bukan pribadi itu adalah haruslah menjadi pribadi yang mau menderita. Siapa itu? Yesus. Dan itulah yang dicatat baik-baik oleh Markus bagaimana penderitaan Yesus itu. Puncaknya waktu dia di kayu salib. Maka itu menggentarkan hati orang-orang Roma. Bahwa Yesus yang dijelaskan oleh Markus dalam Injil Markus kepada mereka layak dipercaya. Layak diteladani. Terus layak dijadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena terbukti dan teruji. Yesus yang digambarkan, Yesus yang dijelaskan oleh Markus itu memang menderitanya luar biasa. Apa implikasinya, maknanya buat kita tema Injil Markus ini? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rela menderita. Dalam melayani kita. Maka sama. Kita juga harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita juga harus rela menderita. Sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan juga bentuk pelayanan kita kepada sesama. Rela menderita. Yang kedua, implikasinya apa? Kita diajarkan dari tema besar Injil Markus ini. Kita dipanggil Tuhan. Bukan untuk menjadi bos. Bukan. Tapi untuk menjadi pelayan. Untuk jadi pelayan, Bapak. Sama seperti tadi, saya umpamakan seperti pembantu atau budak. Yang mana mereka itu lebih banyak punya kewajiban dibanding hak kan. Maka kita sebagai hamba Tuhan. Kita sebagai orang percaya. Kita harus memahami, kita harus mengerti. Bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan, Bapak. Maka jangan kita jadikan jemaat kita itu menjadi orang jajahan. Jangan kita jadikan orang kita lain jadi kacung. Tapi kita harus layani mereka. Bahkan, ya, sebagai pelayan yang rela menderita, Bapak Ibu, kita harus rela juga berbagi. Bukan kalau kita sudah kaya raya. Bukan. Bapak Ibu, kami melayani sebuah keluarga. Lansia. Suami istri ini. Usia mereka sudah 80 tahun. Waktu kami dengar. Anaknya tidak kasih lagi dukungan. Kepada kedua orang tua ini, Bapak Ibu tahu. Kami memberikan dukungan. Kami beli beras. Kami bawa, kami kasih waktu kami pelayanan korup. Oh, Pak Tony enak sih. Hamba Tuhan kaya raya, Pak Tony. Enggak. Kami biasa aja kok. Rumah kami masih tinggal rumah kami itu tinggalnya di atas gunung, Bapak Ibu. Kita terpencil kan? Lebih kota mungkin tempat tinggal Bapak Ibu dibanding saya.
Ini adalah bukti nyata. Kami tahu diri, kami ini hamba Tuhan. Tidak hanya cukup khotbah, tapi juga harus ada tindakan yang real. Anaknya nggak ada yang perhatian. Kami ambil bagian, kami berkontribusi, kami kasih sembako. Sampai nangis kedua orang tua ini. Bapak, Pak Tony, Bu Linda, saya nangis, Pak. Kata mereka. Bapak Ibu sudah layani kami nggak bayar apa-apa, tidak kasih apa-apa. Bapak Ibu masih kasih beras pula. Saya bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Kristus jauh lebih menderita. Jauh lebih susah. Tapi Kristus, dia sampai rela memberikan nyawanya. Maka apa yang kami berikan belum seberapa, Ibu. Bapak, dibanding apa yang Kristus berikan. Inilah yang diajarkan oleh Injil Markus ke kita. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan untuk menjadi raja. Bukan untuk menjadi penguasa atas orang-orang yang kita layani. Tapi justru kita harus melayani. Bahkan kita diajar oleh Injil Markus. Harus rela juga memberikan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan setelah kita kaya raya. No. Tapi justru bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, di situ Tuhan sedang menunggu kita. Punya hati enggak untuk tetap memberi. Saya tahu banyak hamba Tuhan meninggalkan arti makna Injil Markus. Maka ada banyak hamba Tuhan menjadi hedon. Banyak hamba Tuhan menjadi konsumerisme. Banyak hamba Tuhan flexing, pamer. Banyak hamba Tuhan menjajah jemaatnya. Alias tidak lagi menjadi hamba. Itu karena nggak paham esensi dari Injil Markus. Membedakan Injil Markus dibanding dengan Injil Matius, Lukas, Yohanes.